Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan kementerian terkait dengan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sangat sederhana MBKM itu Bapak Ibu, yaitu penambahan di dalam standar proses tentang bentuk-bentuk pembelajaran. Sekarang di MBKM itu bisa tembus sampai 1 semester dan SKS-nya cukup fantastis. Bentuk pembelajaran ini ya tidak terlalu mempengaruhi sehingga kurikulum kita perlu kita rekonstruksi kembali atau reorientasi kembali dan seterusnya ini. Karena tahapan pengembangan kurikulum berorientasi KKNI, OBE di era MBKM ini. Materi yang saya sampaikan, ini sebagian besar saya ambil dari hasil TOT saya di Bali. Mudah-mudahan ini bagian dari penguatan dari apa yang telah disampaikan sebelum. Harus menghasilkan produk yang bisa dijadikan langkah untuk tindak lanjut berikutnya. Maka saya anggap bahwa itu merupakan pengantar workshop, kepada produk yang mau dihasilkan, tataran konsep saja. Apa yang ingin diharapkan ya dari apa yang ingin saya sampaikan itu adalah kita mampu merancang dan menyusun dokumen kurikulum, ya, program studi yang berorientasi KKNI OBE ya, untuk mendukung bentuk kegiatan pembelajaran MBKM. Sudah disampaikan yaitu terkait dengan masalah relaksasi kurikulum, kemudian termasuk KKNI dan OBE, kemudian siklus kurikulum pendidikan tinggi, bagaimana mengenai perumusan profil lulusan dan capaian program studi, kemudian setelah itu merumuskan struktur kurikulum, baru kemudian menyusun RPS. Walaupun sebetulnya menyusun RPS juga ini harus ada pengetahuan prasyarat untuk bisa mengisi dokumen-dokumen RPS dengan baik, karena kolom-kolom di dalam RPS itu menuntut pengetahuan awal yang harus kita miliki. Ya, contoh misalnya ketika kita ingin menentukan kaitannya dengan bahan dan media pembelajaran, ya berarti kita harus mengetahui mengenai karakteristik CPL, CPMK yang atau mungkin sub CPMK yang sudah kita rumuskan sebelumnya. Jadi rangkaiannya itu memang panjang, tidak hanya sekedar penyusunan prinsip-prinsip kurikulum. Nah, rujukan pun sama tadi, acuannya itu adalah kita memiliki rujukan ini ya sebagai dasar pengembangan dalam kurikulum kita ya. Ada rujukan-rujukan nasional yang harus kita ikuti ya, kaitannya dengan pengembangan kurikulum ini. Kemudian juga baik itu terkait dengan kaitannya dengan kurikulum, kita fokus pada Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Dan juga karena kurikulum yang kita kembangkan dan juga sebagai panduan kita di dalam melaksanakan kegiatan aktivitas proses pembelajaran, nanti juga hasilnya itu akan dievaluasi secara eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional. Maka kita pun juga dalam mengembangkan itu harus mengacu pada kriteria ya, akreditasi perguruan tinggi, program studi ya 4.0 ya, itu di dalam yang 9 standar itu ya, yang di dalamnya menyangkut kurikulum, kemudian pembelajaran, kemudian integrasi penelitian dan PKM dalam pembelajaran, suasana akademik, dan lain sebagainya, sampai kemudian 8-9 standar itu. Kemudian selanjutnya ya, kaitannya dengan, nah ini nih sering menjadi pertanyaan bagi kita di dalam benak pikiran kita ketika kita akan mengembangkan tahapan-tahapan di dalam pengembangan kurikulum, yaitu terkait dengan bagaimana visi misi tujuan dan strategi ya, selaras dengan profil lulusan dan CPL dan dapat diimplementasikan dalam kurikulum. Kemudian bagaimana langkah atau alur pengembangan kurikulum berorientasi KKNI OBE. Bagaimana implementasi 8 atau 9 bentuk kegiatan pembelajaran MBKM dalam pengembangan struktur kurikulum. Kemudian bagaimana implementasi 8 bentuk kegiatan pembelajaran MBKM, apakah kurikulum perlu dilakukan perubahan atau tidak. Tadinya juga saya pada poin 4 ini ketika menangani MBKM di institusi saya begitu. Karena sebelumnya itu sudah ada retensi duluan nih Prof Samsul ya di kampus, sehingga bayangan mereka memang harus dari awal itu merombak kurikulum yang waktu itu baru dirubah dari kurikulum sebelumnya ke kurikulum KKNI yang berorientasi OBE, sehingga munculnya kebijakan MBKM ini langsung ditanggapi ini hanya semusim jagung katanya, nanti juga ganti menteri
ganti lagi katanya, sehingga tidak perlu kita menetapkan kebijakan secara tergesa-gesa. Nah, sehingga awalnya pun saya berpikir begitu ya. Jadi karena 9 bentuk kegiatan pembelajaran itu hanya tambahan dalam melengkapi aktivitas di dalam standar proses ya, yaitu kita mengenal ada pendekatan yang namanya pendekatan saintifik ya, proses pembelajarannya, yaitu ditambahkan dengan adanya aktivitas 9 bentuk kegiatan pembelajaran. Jadi tidak perlu merubah kurikulum. Awalnya itu saya punya pandangan juga seperti itu. Tapi setelah didalami kebijakan-kebijakan itu, ya, kemudian kaitannya dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa di luar kampus selama 3 semester, kemudian rumusan-rumusan CPMK sebelumnya juga perlu dievaluasi, termasuk penempatan mata kuliah dalam setiap semesternya. Jadi memang kebijakan MBKM ini mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus melaksanakan apa yang kita namakan sebagai rekonstruksi kurikulum. Inilah yang pada akhirnya saya selaku Ketua P3AI di institusi saya ini harus melakukan rekonstruksi kurikulum untuk seluruh program studi yang ada di kampus. Jadi akhirnya saya pelajari lebih dalam, begitulah ya, sehingga memang harusnya seperti itu. Kemudian berapa jumlah profil lulusan yang ideal, berapa jumlah CPL yang sesuai, dan bagaimana merumuskan bahan kajian. Ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan bagi kita ketika kita akan mengembangkan kurikulum. Bagaimana menselaraskan profil lulusan CPL sampai ke pembelajaran sampai pada mata kuliah. Bagaimana mengembangkan keterampilan abad 21 dan literasi baru dalam kurikulum. Dan apa kaitannya dengan kebijakan kampus merdeka. Jadi pikiran-pikiran inilah yang dari poin 1 sampai dengan poin 9 yang mau tidak mau memang kita harus melaksanakan apa yang namanya dikatakan sebagai rekonstruksi kurikulum program studi. Ini tadi juga sekilas sudah disampaikan mengenai landasan hukum pengembangan kurikulum kita ya, dari mulai Permen Pendidikan Tinggi Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012. Kemudian ada KKNI, ya, kemudian juga kita memiliki standar, kemudian ada visi misi perguruan tinggi atau university value, ya. Ini juga yang harus menjadi dasar rujukan kita di dalam mengembangkan kurikulum program studi. Kemudian ada SNDikti Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Kemudian ada juga terkait dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Ini pengganti dari Permendiknas nomor 51 tahun 2018 ya, terkait dengan pendirian, perubahan, pembubaran program studi ya. Dan kemarin ini sempat heboh juga, makanya ini masih tanda tanya begitulah ya, kaitannya dengan lahirnya Standar Nasional Pendidikan, yaitu Perpres nomor 57 tahun 2021, tapi ada sempat heboh ini Prof. Samsul kemarin, sehingga mungkin ini ada peninjauan ya oleh kementerian, atau mungkin Prof. Samsul bisa memberikan info terkini terkait dengan Perpres nomor 57 tahun 2021. Nah, ini beberapa landasan ya yang menjadi pegangan bagi kita di dalam mengembangkan kurikulum program studi. Dan kemudian saya juga ambil nih slide ini dari tayangan Prof. Samsul, yaitu terkait dengan kita sudah punya siklus pengembangan kurikulum. Jadi kita dari mana dulu memulai tahapan-tahapan di dalam mengembangkan kurikulum. Secara umum ya, ini dibagi menjadi 6 tahapan ya, 6 tahapan atau 6 step begitulah ya. Yang pertama adalah tentu penetapan visi misi landasan kurikulum ya, tadi sudah disampaikan oleh Prof. Samsul ini juga. Kemudian analisis kebutuhan. Jadi intinya dalam menanggapi perubahan kurikulum ini, kita juga jangan terlalu apatis begitulah ya, karena jangankan manusia yang daya jangkau penyiapan terhadap generasi yang akan datang itu, bagaimana kehidupan yang akan datang itu berlangsung, itu sangat terbatas. Jadi Allah Subhanahu wa taala pun dalam menyusun kurikulum bagi kehidupan manusia itu dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Ya, dari mulai mungkin kalau saya analogikan dari mulai kurikulum pada zaman Nabi Adam, kurikulum Yakub dan lain sebagainya, diturunkan ada kurikulum ya, ada kitab Jabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, kemudian ada Al-Qur'an begitulah ya. Itu sebetulnya kurikulum yang
dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dinamika yang terjadi dalam kehidupan peradaban manusia, sehingga dari waktu ke waktu memang harus diadakan perubahan. Nah, tentu ada nilai-nilai baik yang setiap saat bisa diadop pada kurikulum-kurikulum sebelumnya, ya masih ada pada kurikulum hasil pembaharuan. Begitu pula dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga sekali lagi dalam menghadapi perubahan kurikulum ini adalah sebuah keniscayaan memang karena zaman terus berubah, sehingga kita pun hendaknya mensikapi dengan bijak terkait dengan masalah itu, ya, sehingga ini adalah sebuah keniscayaan sebagai konsekuensi adanya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan sains dan teknologi. Tahap kedua adalah setelah kita melakukan analisis kebutuhan dan lain sebagainya, baru kemudian kita melaksanakan rancang bangun mengenai kurikulum. Memilih dan menata komponen-komponen kurikulum, yaitu terkait dengan capaian pembelajaran lulusan prodi, kemudian bahan kajian yang harus kita siapkan, kemudian pengalaman belajar apa saja yang harus diberikan kepada peserta didik kita, kemudian asesmen atau jenis penilaian seperti apa yang mampu mengukur secara autentik terkait dengan capaian-capaian hasil belajar yang dimiliki oleh atau yang didapatkan oleh siswa atau peserta didik. Baru kemudian adalah tahapan pengembangan, ya, menjabarkan capaian prodi pada tingkat mata kuliah dan tahapan belajar bersifat lebih spesifik dan dapat diukur dan diamati. Jadi menggunakan kata kerja operasional yang baik proses maupun produknya itu bisa diamati dengan yang tertuang di dalam CPL-CPL yang kita tetapkan. Kemudian pembentukan mata kuliah dan menetapkan bobot SKS dan menyusun matrik kurikulum. Ini juga tahapan berikutnya. Kemudian merancang pembelajaran dan menyusun RPS. Kemudian menyusun instrumen penilaian, evaluasi formatif maupun sumatif, dan kemudian mengembangkan bahan ajar dan perangkat pembelajaran. Jadi workshop terkait dengan pengembangan kurikulum ini memang Pak Ketua PDRI ini rangkaiannya panjang sekali begitulah ya, sehingga memang ada seri-seri berikutnya yang memang secara spesifik ya. Memang ini idealnya itu dilaksanakan secara luring, tapi sebagian dari salah satu solusi begitulah ya. Dilaksanakan secara luring tapi dalam jumlah peserta yang terbatas. Ya maksimal misalnya 30 orang atau 30 prodi begitulah ya. Karena disiapkan juga tim teaching narasumber dan fasilitator yang memadai, sehingga kemudian dari mulai perencanaan kurikulum sampai menghasilkan dokumen kurikulum itu terlahir dari proses yang matang dan kemudian mudah-mudahan memudahkan di dalam implementasi. Sehingga tahap berikutnya itu adalah implementasi, kemudian bagaimana kurikulum ini dikembangkan, ya, dilaksanakan setelah dikembangkan tadi, sehingga kemudian kita bisa melaksanakan secara sesuai dengan harapan mimpi di dalam kurikulum. Setelah itu ya baru kemudian kita melaksanakan evaluasi. Apakah mimpi-mimpi yang ada di dalam kurikulum, harapan-harapan yang ada di dalam kurikulum, indikator-indikator capaian yang ada di dalam kurikulum itu setelah diimplementasikan itu sesuai dengan harapan atau tidak, sehingga kemudian dari situ kita baru nanti bisa melaksanakan kalau di kami itu biasanya suka ada istilahnya itu ada rapat tinjauan manajemen untuk mengevaluasi pelaksanaan kurikulum, sehingga nanti di situ menghasilkan sejumlah rekomendasi dan saran perbaikan untuk implementasi berikutnya. Maka kemudian nanti masuk pada tahapan berikutnya adalah sustainability improvement. Jadi keberlanjutan yang terus-menerus, perbaikan yang terus-menerus, continuous improvement di dalam melaksanakan kurikulum. Nah, ini adalah tahapan global mengenai tahapan-tahapan di dalam kita mengembangkan Kemudian yang berikutnya yang atas dasar hal-hal tadi maka kemudian evaluasi dan pemutaran kurikulum itu secara berkala memang itu menjadi sebuah keniscayaan juga yang melibatkan pemangku kepentingan internal maupun eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, kemudian asosiasi serta
sesuai dengan perkembangan iptek dan kebutuhan pengguna. Dan ini juga sesuai dengan di dalam akreditasi program studi itu terkait dengan rekonstruksi, terkait dengan pemutakhiran, atau terkait dengan kebaruan mengenai kurikulum kita, itu harus senantiasa dievaluasi. Dan di dalam standar penilaian BAN-PT ya, kaitannya dengan kriteria C64A ini juga ditanyakan kaitannya dengan poin ini. Ini juga tadi sudah disinggung ya. Jadi kita mengenal ada 8 standar pendidikan nasional. Apapun dari 8 standar tadi, fokus kita itu sebetulnya bagaimana kiblat kita, kacamata kuda kita itu adalah pencapaian terhadap standar kompetensi lulusan atau capaian pembelajaran lulusan itu. Jadi dari mulai kaitannya dengan standar isi, kemudian standar proses, standar penilaian, kemudian standar tendik, kemudian standar sarana prasarana. Dan saya pikir ini bagian ini sudah begitu familiar oleh Bapak Ibu sekalian terkait dengan 8 standar ini. Nah, MBKM ini kaitannya dengan MBKM ini ya diantaranya adalah yaitu memperkaya standar proses ya yang pendekatan saintifik ya, juga mengharuskan penilaian yang autentik ya. Itu tidak mungkin, memang di dalam penilaian autentik itu tidak mungkin bisa melaksanakan penilaian yang autentik ya kalau proses pembelajarannya itu tidak saintifik. Nah, kegiatan pembelajaran yang saintifik ini dengan 8 bentuk kegiatan pembelajaran atau 9 bentuk kegiatan pembelajaran. Bahkan ini saya membaca di beberapa dokumen ini ada 10 katanya, di samping tambahan 1 lagi military service ya atau bela negara, ada lagi kampus mengajar katanya. Tadinya saya pikir kampus mengajar itu yang sekarang masuk pada tahap 1 di Kemdikbud, mahasiswa kita juga sebagian ada yang ikut ini. Saya pikir itu masuk ke dalam mengajar di satuan pendidikan. Ternyata ada sebagian orang mengatakan atau kebijakan ini katanya proses tersendiri karena itu kegiatannya itu diakui 12 SKS. Teman-teman kita, mahasiswa kita yang saat ini sedang melaksanakan kampus mengajar untuk mengajar di sekolah dasar itu bisa dikonversi ke dalam 12 SKS ya di dalam pembelajaran MBKM. Jadi pembelajaran yang berpusat pada siswa atau berpusat pada peserta didik ya, hampir 10 atau 9, 8 bentuk kegiatan pembelajaran itu adalah mendukung terhadap kegiatan yang pembelajaran yang saintifik yang nanti dengan mudah bisa diamati melalui proses evaluasi yang autentik yaitu standar 5 standar 4 ini. Ini kaitannya dengan MBKM ini justru memperkuat ya paradigma saat ini yaitu terkait dengan standar proses dan standar penilaian. Yaitu standar proses kaitannya dengan pendekatan saintifik, kemudian standar penilaian kaitannya dengan penilaian yang autentik. Pembelajaran yang saintifik itu mengharuskan atau mungkin bahasanya jadi mewajibkan begitulah ya. Jadi pembelajaran yang saintifik itu mengharuskan penilaian yang autentik. Kemudian tidak mungkin kita akan bisa melaksanakan penilaian yang autentik kalau pembelajarannya tidak saintifik. Nah, kegiatan MBKM ini ya ini syarat dengan aktivitas-aktivitas pembelajaran yang saintifik ya, yang saintifik atau pembelajaran yang direkomendasikan yaitu pembelajaran yang SCL ya, Student Center Learning, sehingga ini sangat mendukung kebijakan ini. Makanya di kampus saya itu terlepas kebijakan MBKM ini masih ada yang memandang sebelah mata, bahkan mungkin dihubung-hubungkan dengan liberalisme dan lain sebagainya. Tapi saya melihat ini ada nilai baik yang memang harus kita perjuangkan, yang harus kita dukung, yaitu terkait dengan mendukung kaitannya dengan proses pembelajaran yang saintifik, ya, sehingga memudahkan melakukan penilaian yang autentik. Nah, ini kaitannya dengan standar nasional pendidikan tinggi kita, ya, yaitu bahwa di dalam pengembangan kurikulum itu kurikulum sebagai suatu sistem, ya, itu ada input, ada proses, ada output. Ya. Kurikulum pun dikembangkan dari mulai tahapan perencanaan,
yaitu pelaksanaan, yaitu melalui proses kegiatan belajar mengajar, kemudian penilaian dan evaluasi seperti yang dicontohkan tadi di dalam bagan. Nah, tentu kalau kita bicara mengenai teori sistem, ya, output hasil belajar itu sebetulnya adalah sebuah akibat, ya, sebuah akibat. Nah, akibat pembelajaran yang interaktif, kemudian siswa mencapai pembelajaran yang kita harapkan, kemudian hasil belajar siswa sesuai dengan kompetensi yang kita harapkan, itu adalah akibat. Maka akibat itu dari apa? Akibat itu dari tentu dari input dan juga dari proses. Jadi kalau siswa kita di dalam melaksanakan proses pembelajaran yang kita harapkan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan inputnya juga jelek, ya, kemungkinan juga sudah input jelek, mungkin juga proses yang tidak baik. Atau mungkin input bagus, ya, input bagus, tapi proses kurang bagus. Ini juga kurang bagus, ya. Seperti tadi sekilas Prof. Samsul menyampaikan mengenai kondisi di ITS, ya. ITS pasti role materialnya itu bagus-bagus dibanding di institusi kami, begitulah ya, atau di perguruan tinggi swasta. Ya. Tapi ketika kemudian ada masalah di dalam proses pembelajaran atau memberikan layanan pembelajaran, maka ini juga akan menghasilkan output yang kurang bagus juga. Nah, sehingga pada bagian ini merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam bagian dari tahapan pembelajaran di era MBKM ini. Kemudian ini juga sudah dibahas ya, tadi kaitannya dengan KKNI ya, adalah kerangka kualifikasi nasional yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan capaian pembelajaran yang dapat menyetarakan luaran bidang pendidikan formal non formal, ya, pengalaman kerja, kemudian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Jadi memang KKN ini dinisbatkan lebih kepada upaya untuk pemenuhan standar kompetensi dunia kerja. Tapi karena dunia kerja itu tenaga potensialnya itu ada di dunia pendidikan, maka sudah barang tentu kurikulum kita itu harus mengadop atau harus menselaraskan, harus mengadaptasikan dengan jenjang KKNI yang di institusi kita. Kita di program sarjana ya masuk kategori jenjang yang ke-6 begitulah ya, dan seterusnya. Jadi ini tetap harus menjadi rujukan. Ini saya pikir sudah familiar di Bapak Ibu. Begitu pula ini tadi sudah disampaikan ya, kaitannya dengan kenapa bahkan beberapa akreditasi internasional ketika prodi-prodi Bapak Ibu akan melakukan rekognisi atau pengakuan sertifikasi atau akreditasi internasional, jadi mensyaratkan agar kurikulum kita itu sudah outcome based education dulu atau sudah OBE dulu dengan tahapan siklus. Jadi kurikulumnya juga harus outcome based gitulah ya. Bagaimana kurikulum dikembangkan berdasarkan learning outcome, capaian pembelajaran. Jadi luaran-luaran apa atau kompetensi-kompetensi lulusan kita itu seperti apa. Setelah itu kemudian bagaimana learning outcome CPL itu dicapai, itu terkait dengan proses pembelajaran yang dilakukan oleh kita, dilaksanakan di kelas oleh para dosen. Tentu MBKM ini memberikan insya Allah memberikan kontribusi kaitannya dengan bagaimana pencapaian profil lulusan kita dicapai itu seperti apa melalui proses-proses pembelajaran yang interaktif ya, atau yang SCL, dan kemudian selanjutnya adalah bagaimana learning outcome kemudian capaian pembelajaran lulusan itu dijamin pencapaiannya sehingga terus ini ada continuous atau ada siklus perbaikan yang terus menerus yang berkelanjutan. Nah, ini tentu paradigma ini tidak hanya menjadi bagian dari paradigma yang harus dikembangkan oleh dan terus dilakukan oleh institusi atau mungkin fakultas atau mungkin program studi ya atau jurusan begitulah ya, tapi juga masing-masing dosen juga
memang harus melakukan siklus pencapaian hasil belajar seperti ini, sehingga kalau di dalam dunia persekolahan itu mungkin ada istilahnya namanya classroom action research ya, classroom action research. Nah, dosen di perguruan tinggi pun sebetulnya bisa melaksanakan classroom action research atau penelitian yang berbasis pada masalah-masalah kelas itu melalui prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam OBE ini, sehingga itu menjadi pembiasaan-pembiasaan yang nantinya. Hanya memang untuk bisa melaksanakan classroom action research di dalam kelas oleh dosen di perguruan tinggi, memang mau tidak mau kita itu harus menggunakan paradigma ISO begitulah ya, artinya menulis setiap apa yang kita mau kerjakan ya, dan mengerjakan apa yang kita tulis. Jadi tulis apa yang mau kita kerjakan dan kerjakan apa yang kita tulis. Ini sehingga nanti kalau itu terus dilakukan, ya, maka kemudian akan terjadi perbaikan yang terus-menerus, sehingga kemudian dari waktu ke waktu pembelajaran kita itu menjadi lebih dinamis. Pembelajaran kita itu menjadi sesuatu selalu menghadirkan sesuatu yang baru di tengah-tengah kelas kita, di mana siswa kita atau mahasiswa kita ini saat ini tidak lagi menjadikan satu-satunya dosen itu menjadi segala sumber pengetahuan. Anak bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Sehingga kalau dosennya tidak terus melaksanakan pembaharuan di dalam melaksanakan proses pembelajaran melalui siklus kegiatan classroom action research di dalam melaksanakan pembelajaran, maka lama-lama dosen itu juga akhirnya akan ditinggalkan oleh mahasiswa. Sehingga kemudian karena apa? Karena kita tidak mampu menghadirkan sesuatu yang baru di dalam setiap pembelajaran yang kita lakukan. Bahkan anak mungkin lebih suka belajar di Google, lebih suka belajar di media-media lain yang itu lebih menantang dan lebih menghadirkan sesuatu yang baru bagi mereka. Ini tentu menjadi tantangan bagi dunia perguruan tinggi, terutama para dosen yang hidup di era milenial seperti ini, di era teknologi seperti ini, sehingga memang suka tidak suka kita harus terus mengupgrade pengetahuan. Kemudian kaitannya dengan MBKM yang sering disampaikan oleh menteri kita, ya. Jadi sebetulnya tadi belajar bekerja sebelum bekerja. Jadi kalau belajar bekerja sebelum bekerja, ya. Artinya dengan kegiatan MBKM ini, ya, mahasiswa kita yang sering disampaikan oleh Pak Mas Menteri kita, ya, itu dia tidak hanya diajak untuk berlatih berenang di kolam renang, ya. Tapi juga mahasiswa kita dituntut untuk bisa berenang di lautan bebas. Ya, sehingga kemudian berbagai tantangan yang dihadapi, berbagai rintangan yang dihadapi itu tentu sangat berbeda dengan yang terjadi di kolam renang. Ya, untuk itulah kemudian mahasiswa kita diberi kesempatan 3 semester di luar prodinya untuk meningkatkan atau menambah kompetensi-kompetensi yang diharapkan di dalam proses pembelajaran. Nah, kaitannya dengan proses pembelajaran dilakukan, ya, jadi ada 4 hal yang penting diperhatikan dalam mengembangkan dan implementasi MBKM. Yang pertama, kita tetap fokus pada pencapaian SKL atau capaian pembelajaran lulusan. Nah, ini untuk itu rumusan-rumusan SKL, CPL ini betul-betul harus dirumuskan sesuai dengan hasil diskusi yang matang dalam rangka memenuhi profil lulusan kita, ya. Kemudian yang berikutnya dipastikan dengan pemenuhan hak belajar maksimal 3 semester. Mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar dengan kompetensi tambahan yang gayut dengan CPL prodinya. Artinya selaras begitulah, selaras dengan CPL prodinya. Jadi Bapak Ibu, kita mempertimbangkan memilih mahasiswa untuk belajar di 3 semester di luar prodinya, itu dipastikan bahwa itu akan meningkatkan kompetensi. Jadi pertimbangan kita memilih prodi di luar prodi kita, baik itu dalam satu institusi maupun di luar institusi, atau bahkan mungkin di dunia industri maupun di dunia usaha,
itu dalam rangka memenuhi CPMK ya, atau capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah kita tetapkan, yang karena berbagai keterbatasan kita di kampus, mungkin keterbatasan SDM, mungkin keterbatasan sarana dan prasarana, itu dikhawatirkan CPMK kita itu tidak terpenuhi, ya, sehingga kemudian mahasiswa diberi kesempatan untuk memenuhinya itu melalui belajar di luar prodinya selama sebanyak 3 semester itu. Nah, untuk itu kalau CPMK yang kita kejar itu ternyata bisa dipenuhi di institusi kita, ya ngapain mungkin kita mengambil kuliah, mahasiswa disarankan mengambil kuliah di luar prodi kalau ternyata tidak akan menambah atau tidak akan memperkaya CPMK atau memperkuat CPMK yang sudah kita tetapkan. Ya, untuk itu penetapan lembaga mitra atau perguruan tinggi mitra, ya, kemudian dikaji betul apakah ada aktivitas kegiatan pembelajaran yang mendukung atau memperkaya capaian-capaian CPMK kita atau tidak, itu harus menjadi bahan pertimbangan utama ketika kita akan menetapkan lembaga-lembaga mitra yang akan diajak untuk ber-MBKM dengan prodi-prodi yang ada di institusi kita. Ya. Kemudian yang berikutnya, dengan implementasi MBKM, mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar di dunia nyata sesuai dengan profil atau ruang lingkup pekerjaannya. Ini tentu kurikulum yang dirancang dan dilaksanakan bersifat fleksibel dan mampu beradaptasi. Jadi mungkin ini perlu strategi juga. Makanya kemudian mengapa kita melakukan rekonstruksi kurikulum itu adalah sebuah keniscayaan, karena suka tidak suka, mau tidak mau, kita itu juga pada akhirnya harus memetakan kembali terkait dengan rumusan-rumusan CPMK, terkait dengan profil lulusan kita, terkait dengan penempatan mata kuliah dalam tiap semester, begitulah. Karena tadi Prof. Samsul menyampaikan bahwa 3 semester di luar kampus itu adalah hak bagi mahasiswa, ya, tapi institusi wajib memfasilitasi. Sehingga konsekuensinya nanti kita akan melayani ada mahasiswa yang belajar secara reguler seperti halnya kurikulum lama, yaitu sepenuhnya diambil di kampus. Ada juga mahasiswa kita yang memang belajar melalui kegiatan MBKM. Itu kan dua-duanya harus dilayani. Nah, sehingga kita harus melakukan adaptasi terhadap kurikulum kita, sehingga karena nanti memang ini menjadi bahan diskusi dan pertanyaan panjang juga nih Bapak Ibu sekalian, ya, karena nanti pada akhirnya kita harus melayani 2 kegiatan belajar, yaitu belajar dengan kurikulum seperti pada umumnya, yaitu sepenuhnya didapat melalui kegiatan belajar di dalam kelas, ya, atau mungkin sekarang melalui daring tapi tidak melalui konsep MBKM, atau mungkin mengambil belajar di luar kampus, begitulah. Ini juga harus diantisipasi. Memang secara konseptual MBKM ini dengan mudah bisa diterima kalau hemat saya itu. Secara logika, keilmuan dan juga kepentingan pragmatis pemenuhan kompetensi peserta didik itu dengan mudah bisa diterima. Tapi memang ini terkait dengan persoalan-persoalan yang sifatnya administratif, ya. Kemudian MOU, kemudian juga menentukan strategi pembelajaran tadi dengan 2 model pembelajaran, kemudian juga bagaimana pengaturan kewenangan pemberian penilaian, terutama bagi siswa kita yang belajar di perguruan tinggi lain menerapkan standar yang penilaian yang mungkin berbeda. Itu juga persoalan-persoalan yang harus tuntas dituangkan di dalam MOU kita ketika kita akan melaksanakan MBKM. Kemudian yang selanjutnya, mohon diingatkan moderator kalau saya terlalu cepat dan juga waktu, ya. Ini adalah tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada sepenuhnya mahasiswa kita yang belajar full di dalam kampus, di dalam prodi, ya. Tapi ada juga mahasiswa kita yang mengambil dengan pola MBKM, yaitu mengambil 3 semester di luar prodinya, baik dalam prodi satu institusi yang sama, ya, maupun di luar institusi pada perguruan tinggi, atau juga mungkin di perguruan tinggi pada dunia usaha dan industri. Ini juga persoalan-persoalan yang sifatnya administratif yang harus kita
selesaikan di dalam kampus kita. Untuk itu perlu membuat kebijakan-kebijakan di kampus yang kemudian bisa mempermudah untuk implementasi MBKM ini. Ini juga kaitannya dengan implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Tadi sekilas juga sudah disampaikan kaitannya dengan penyusunan. Intinya kan fokus kita pada proses pembelajaran yang ditambah dengan kita merumuskan profil lulusan. Itu bagian dari rumusan-rumusan yang harus dituangkan di dalam kurikulum kita, yaitu sesuai dengan lampiran Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Keterampilan juga ada yang bersifat umum, ada yang bersifat khusus, begitulah ya. Intinya ini harus ada di dalam profil lulusan kita sebelum nanti disebarkan ke dalam capaian-capaian pembelajaran yang tersebar di dalam sejumlah mata kuliah. Kemudian ada OBE, ya, yaitu suatu model pengembangan kurikulum yang berbasis atau berfokus pada luaran. Ini kaitannya dengan pemenuhan standar internal kita, ya, kemudian nasional, bahkan mungkin juga jangkauan dalam rangka untuk rekognisi internasional, yaitu terkait dengan kompetensi-kompetensi yang sifatnya global, itu pun sehingga kita harus menyusunnya seperti itu. Nah, sehingga nanti prodi A itu ya, kemudian dia harus memiliki sebuah dokumen kurikulum ya, yang kemudian nanti di dalamnya itu ya ini proses pelaksanaan MBKM itu di sini. Bisa ke prodi lain dalam satu institusi yang sama, atau bisa ke prodi lain tapi pada institusi yang berbeda, ya. Pada prodi yang pada institusi yang berbeda pun sebetulnya bisa pada prodi yang sama, ya, pada prodi sejenis, pada prodi lain. Ini terserah nanti Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada di luar PT, ya, di luar PT ini yang 9 atau 10 bentuk kegiatan pembelajaran. Ini juga harus melalui proses MOU, tidak harus semuanya melaksanakan, mungkin bagian-bagian mana dulu yang sesuai dengan prodi Bapak Ibu yang bisa melaksanakan. Jadi ingat bahwa hak belajar, memberikan hak belajar kepada mahasiswa itu dengan pertimbangan, yaitu akan didapat yang namanya kompetensi tambahan. Tapi kalau ternyata disinyalir tidak akan mendapat kompetensi tambahan, ya, ngapain juga kita melaksanakan MBKM di luar kalau tidak ada capaian-capaian tambahan yang nantinya akan mampu membekali peserta didik kita atau mahasiswa kita untuk mencapai luaran yang kita harapkan. Nah, secara konseptual, ya, tahapan ini juga ada. Saya ngadop dari buku panduan. Ini juga saya dapatkan juga dari materi-materi TOT saya, ya, dengan narasumber salah satu diantaranya adalah Prof. Samsul, begitulah ya. Jadi maka yang harus kita lakukan itu adalah tadi dari awal juga sudah disampaikan, itu kita harus mengevaluasi dulu kurikulum ketercapaian, capaian pembelajaran lulusan pada prodi kita. Ya. Pada prodi kita di sini ada tentu termasuk juga masukan-masukan dari asosiasi, kemudian nanti di prodi juga mungkin ada tugas tim pengembang kurikulum prodi. Ya. Dipimpin langsung barangkali oleh ketua prodinya dan sekretaris prodi, begitulah ya, untuk melakukan keterlibatan bagi semuanya, sehingga berdasarkan analisis kebutuhan ini, ya, sinyal pasar terkait dengan daya serap lulusan kita, ini juga dihubungkan dengan tadi Profesor juga sudah menyampaikan terkait dengan 8 IKU, ya, 8 indikator kinerja utama, ya, ada 8 IKU, ya, kaitannya dengan lulusan itu IKU yang pertama, begitulah, dan juga IKU-IKU yang lain, ya. Begitu pula dengan kajian IPTEK, ya, itu juga menjadi penting. Kemudian juga karena di samping ada IKU, kita juga mengenal apa yang namanya IKT, yaitu indikator kinerja tambahan. Ya. Indikator kinerja tambahan barangkali prodi-prodi Bapak Ibu di bawah naungan yayasan Bapak Ibu itu ada nilai-nilai ada lokal wisdomnya atau nilai-nilai kearifan lokal yang
juga menjadi penting, menjadi ciri khas bagi perguruan tinggi Bapak Ibu, bahkan itu menjadi keunggulan juga harus dikembangkan. Itu juga harus IKT-nya itu harus di kalau kebetulan saya di Unpas, kalau di Unpas itu ada silih asah, silih asih, silih asuh. Kemudian pengkuh agamana, luhung elmuna, jebar budayana, nyantri, nyunda, nyakola. Nah, itu oleh tim di pusat itu ya itu dimunculkan indikator-indikator tambahannya itu yang bisa diukur, yang nantinya kemudian disebarkan ke dalam ada yang disebarkan ke dalam mata kuliah, ada yang disebarkan ke dalam menjadi program-program pada setiap lembaga di Unpas, gitu, seperti itu. Jadi silakan itu disesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu. Nah, atas dasar itu maka kemudian kita membuat profil lulusan, ya, ya. Ini ada tadi kan ada visi misi, kemudian ada konsepsi bidang ilmu, mengacu KKNI dan lain sebagainya. Rumusan capaian pembelajaran lulusan, ya. Kemudian pada prodi kita, baru kemudian kita ada dibuat matriknya, ada matrik mata kuliah apa yang kira-kira mendukung terhadap capaian pembelajaran lulusan atau learning outcome yang sudah ditetapkan oleh kita. Kita pilih, kita pilah, kita olah, pilih, pilah, olah. Kemudian inilah pentingnya kita melaksanakan apa yang namanya rekonstruksi kurikulum, karena mau tidak mau kita memilih, memilah, mengolah mana mata kuliah yang mendukung terhadap pencapaian learning outcome yang sudah kita tetapkan. Nah, kemudian dari mata kuliah ini nanti lahir atau menuntut kita untuk merumuskan atau mencari bahan kajian dengan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran. Kemudian CPL-nya juga mengaku sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Maka kemudian mata kuliah dan di sini nanti kita menentukan mata kuliah dan juga bobot SKS-nya. Jadi menetapkan bobot SKS itu bukan berdasarkan feeling, tapi dilihat dari keluasan dan kedalaman bahan kajian, dihubungkan bahan kajian ini dihubungkan dalam rangka untuk memenuhi capaian pembelajaran atau learning outcome yang sudah dirumuskan sebelumnya. Baru kemudian dari situ kita menentukan organisasi mata kuliah, ini penempatannya, ada yang di semester 1, ada di semester 2, dan lain sebagainya. Kalau di kami itu fokus pada penempatan mata kuliah, ya, yang akan di MBKM-kan itu ada di semester 5, 6, dan 7. Kemudian semester 1, 2, 3, 4 itu diorientasikan untuk belajar di kampus, tapi bisa jadi itu menjadi incaran bagi perguruan tinggi lain untuk belajar di kita. Ya boleh kalau perguruan tinggi yang ada di luar MBKM dengan kita ngambil di semester 1, 2, 3 ya tidak masalah. Tapi untuk mahasiswa kita di semester direncanakan itu di semester 5, 6, 7 untuk bisa mengambil BKP atau 9 BKP itu 3 semester di luar prodi. Baru setelah ada mata kuliah, kita menyusun yang namanya perangkat pembelajaran. Dari mulai RPS, kemudian rencana tugas, bahan ajar, kemudian termasuk asesmennya, begitulah ya, termasuk rubrik-rubrik penilaiannya ini di sini. Jadi ini adalah tahapan-tahapan di dalam kita mengembangkan dokumen kurikulum, sehingga kemudian dokumen kurikulum itu tidak hanya sekedar berupa susunan daftar mata kuliah, tapi terdiri dari beberapa bagian. Ini kemudian yang selanjutnya ini juga tahapan penting yang harus saya siapkan. Ya, ini merumuskan ini secara khusus tadi sudah sekret dibahas. Ya. Ini juga fokus kita dalam pencapaian merumuskan tujuan tadi itu adalah kepada pencapaian standar kompetensi lulusan. Ya. Tapi kita tidak perlu berlama-lama di sini sudah nggak asing lagi ini bagi Bapak Ibu. Ya. Baru kemudian ini memetakan ya, profil lulusan kita. Ya.
kan profilnya itu ada berapa di sana, ada profil 1, profil 2, profil 3, nanti dicapai melalui sikap yang mana, kemudian keterampilan umum yang mana, pengetahuan yang mana, keterampilan khusus yang mana. Jadi tinggal checklist Bapak Ibu, sehingga nanti kemudian kira-kira profil ini itu bisa dipenuhi atau tidak terkait dengan capaian pembelajaran yang diharapkan. Dan seterusnya begitulah ya intinya. Nah, karena waktunya berkejar-kejaran, jadi yang dimaksud dengan dokumen kurikulum Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu kembangkan itu ini ada bagian isinya itu ada 13 bab Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tidak hanya sekedar daftar mata kuliah yang tersebar dalam satu semesteran begitulah. Tapi ini terdiri dari berdasarkan yang baru hasil TOT di Bali ini Pak Samsul, apakah ini sudah dipermenkan atau belum? Saya juga belum tahu ini. Ya, yang jelas saya mendapatkan dokumen yang baru seperti ini. Yaitu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada bagian awal, bagian isi dokumen, dan juga bagian akhir. Nah, bagian awal dari mulai perwajahan, cover, kemudian tim penyusun, kemudian ada lembar pengesahan, di dalamnya mungkin juga bisa disertakan SK Rektor terkait dengan pemberlakuan kurikulum di prodi Bapak Ibu, ya. Kemudian ada identitas program studi, kemudian ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi. Nah, baru kemudian Bapak Ibu menyusun dokumen kurikulum ini. Nah, inilah sebetulnya yang harus di-workshopkan. Yang di-workshopkan itu mengisi bab 1 sampai dengan bab 13 begitulah ya. Yang kelihatannya tidak bisa ini hanya dalam hitungan jam, tapi ini harus luring ya, harus offline. Kalau toh online itu Bapak Ibu sudah memiliki dokumen hasil pengembangan terlebih dahulu walaupun berupa draft, baru kemudian mendapatkan masukan-masukan melalui daring, itu boleh-boleh saja seperti itu. Tapi ini akan lebih sempurna kalau memang dilaksanakan secara luring ya. Yang pertama tentu tadi ya, dokumen kita itu bab 1 itu memuat tentang landasan kurikulum. Ya, ada landasan filosofisnya, karena di situ kan landasan filosofis itu kan terkait dengan kita segala sesuatu kan pasti memiliki tujuan ya. Kemudian juga apa yang menjadi harapan-harapan kita ya, secara filosofis, baik itu yang bersumber dari kebijakan-kebijakan nasional maupun yang bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal yang kita miliki. Kemudian ada landasan sosiologis, historis dan lain sebagainya. Ini kemudian ada visi misi, tujuan dan strategi program studi ya. Ini barangkali bab 1 bab 2 ini di dokumen Bapak Ibu sudah punya ya. Nah, ini kemudian ada universitas value ya. Kearifan lokal, silakan ya, apa yang menjadi keunggulan Bapak Ibu ya. Kemudian hasil evaluasi kurikulum dan present study. Nah, ini barangkali baru nih. Ya, barangkali baru ya. Di dalam biasanya di dalam dokumen kita itu tidak memuat ini. Bagaimana tracer study kita dilakukan terhadap lulusan-lulusan kita ya. Dari mulai masa tunggu atau masa tunggu memperoleh pekerjaan, kemudian juga bagaimana tingkat persaingannya, apakah lulusan-lulusan kita itu mampu berkompetisi atau tidak dengan lulusan-lulusan pada prodi yang sama. Begitu pula evaluasi kurikulum dan ininya ada 2 bagian, evaluasi kurikulum dan tracer study. Kemudian di sini ada yang namanya profil lulusan dan rumusan CPL. Profil lulusan kita apa? Barangkali juga ini dokumen-dokumen ini sudah ada di Bapak Ibu. Rumusan CPL juga sudah ada. Hanya tinggal apakah relevan atau tidak dengan kondisi saat ini. Kemudian di sini juga ada nih, ada matrik hubungan CPL dengan profil lulusan. Ya. Tuh, kemudian yang berikutnya juga ada yang namanya itu adalah penentuan bahan kajian, ya. Penentuan bahan kajian. Ya, jadi gambaran mengenai body of knowledge dari bidang ilmu prodi Bapak Ibu itu apa? Berarti ini terkait dengan konsep-konsep dasar atau terkait dengan
buhul bidang ilmu mengenai ruang lingkup dari keilmuan yang menjadi prodi Bapak Ibu sekalian. Kemudian deskripsi bahan kajian, karena nanti ini akan menentukan bagian-bagian berikutnya. Kemudian bab 6 yaitu pembentukan mata kuliah dan penentuan bobot SKS, ini juga ada ya ininya rambu-rambu atau ketentuan-ketentuan yang harus diikuti oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian penetapan struktur mata kuliah dalam kurikulum program studi. Ada materi kurikulumnya, kemudian peta kurikulum berdasarkan CPL Prodi. Kemudian ada daftar sebaran mata kuliah tiap semester, ini baru sebaran mata kuliahnya, sudah memperhatikan ini. Kemudian ada rencana pembelajaran semester, ya, ini terkait dengan kebijakan-kebijakan atau ketentuan-ketentuan atau format ya, kaitannya dengan RPS yang nanti kemudian RPS lengkapnya itu mungkin menjadi lampiran di dalam dokumen kurikulum Bapak Ibu. Kemudian penilaian pembelajaran baru ini adalah ini, yaitu terkait dengan implementasi hak belajar mahasiswa maksimal 3 semester di luar prodinya yang kaitannya dengan kebijakan MBKM. Sehingga di sini dijelaskan bagaimana model implementasi MBKM. Kemudian mata kuliah yang wajib ditempuh di dalam prodi. Nah, jadi mata kuliah yang wajib ditempuh di dalam prodi sendiri, ada pembelajaran mata kuliah di luar program studi. Kemudian bentuk kegiatan pembelajaran di luar perguruan tinggi dari 9 tadi itu Bapak Ibu mau yang mana, atau mau mengambil beberapa bagian atau mau direncanakan 9-9-nya itu mau kita rencanakan, itu silakan. Tergantung dari kondisi internal di Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga masing-masing ini, kalau di institusi kami ini, ya, jadi Bapak Ibu, pada akhirnya Bapak Ibu memang harus memiliki sebuah satuan atau unit, ya, di tingkat institusi yang khusus diberi amanah atau diberi tanggung jawab terkait dengan divisi MBKM. Ya. Kalau di institusi saya itu di bawah divisi di bawah P3 itu ada 4 divisi. Ya. Di bawah P3 itu yang saya tangani itu ada 4 divisi, yaitu ada divisi kurikulum dan inovasi pembelajaran, ada divisi diklat, kemudian ada divisi PJJ, ya, kemudian ada divisi MBKM baru, ini ada yang baru. Ya. Jadi P3AI di saya itu Prof Samsul, ini saya membawahi 4 divisi. Ada divisi kurikulum dan inovasi pembelajaran, ada divisi diklat, ya, melaksanakan diklat-diklat pada para dosen, ya, terkait dengan kurikulum, kemudian model-model pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian ada divisi PJJ, ya, PJJ juga ada di bawah divisi 3AI, ya. Kami sedang mengembangkan. Mohon maaf Pak. Waktu ya. Mungkin waktunya ya, soalnya kan Ya. ada selanjut sesi tanya jawab. Oh, boleh ya, sekilas ini ya. Ini ya. Jadi ya, Pak. Itu kemudian ada penjaminan mutu pelaksanaan MBKM. Jadi MBKM itu ya harus sesuai harapan itu seperti apa. Ya, sehingga harus ada sistem penjaminan mutu implementasi dari MBKM. Kemudian ada tata kelolanya juga, pengelolaan dan mekanisme pelaksanaan kurikulum. Ini juga bagaimana kurikulum kita itu dikelola sehingga kemudian baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi termasuk juga keberlanjutan itu bisa dipenuhi. Baru kemudian bagian akhir yaitu akhir dokumen ada daftar pustaka, kemudian ada lampiran-lampiran. Inilah sebetulnya kalau ini disusun dengan baik Bapak Ibu, ini merupakan kekayaan program studi yang tidak ternilai harganya. Sehingga dengan memiliki dokumen ini dan disusun dengan cermat dan baik, begitulah ya, melalui proses yang diskusi yang matang, ya, sehingga akan menghasilkan dokumen yang baik. Saya pikir itu menjadi kekayaan Bapak Ibu yang luar biasa. Inilah yang sebetulnya para pimpinan prodi khususnya yang harus menjadi prioritas utama di dalam kita akan mengawali implementasi dari MBKM, sehingga kemudian kita diawali dengan pemilihan dokumen yang baik. Itu kemudian ini sebagian sudah selesai. Ini contoh tadi pemetaan kaitannya dengan
kurikulum kita, ya, kemudian bentuk pembelajarannya nanti juga seperti apa, begitulah ya. Kemudian dipetakan juga ini, memang ini harus waktu khusus ini menjelaskan satu lembar ini juga agak panjang kalau penjelasannya, sehingga nanti kesimpulannya nanti apakah mata kuliah kita itu yang saat ini ada itu masih bertahan atau harus dihapus, atau ada beberapa mata kuliah yang perlu digabungkan, ya, karena sebetulnya ini mata kuliah ini harus digabungkan. Jadi ingat, ketika kita mengembangkan kurikulum memang harus dihilangkan jauh-jauh penguasaan terhadap atau kepemilikan terhadap mata kuliah. Jadi dosen itu bukan pemilik mata kuliah. Pemilik mata kuliah itu adalah prodi, ya, sehingga ada saatnya itu hak milik itu mungkin bisa diambil atau bisa digabungkan atau mungkin bisa dihilangkan. Ini harus siap di dalam kita melaksanakan pemutakhiran kurikulum atau rekonstruksi kurikulum. Karena bagian ini yang kadang-kala merasa sudah punya bahan ajar, kemudian dari awal ngajar itu adalah mata kuliah saya, begitu. Ini kendala-kendala teknis yang nanti akan dihadapi oleh Bapak Ibu ketika akan memetakan pada bagian ini. Kemudian sehingga nanti sudah ada pembentukan mata kuliah, ya, berdasarkan pemetaan ini, ya, sehingga kemudian nanti baru kemudian disebarkan ke dalam mata kuliah, ya, sehingga kemudian ada yang namanya peta kurikulumnya. Sehingga memang bagian-bagian akhir ini harus ada waktu tersendiri, ya, untuk menyusun sebuah kurikulum yang akhirnya nanti kita memperoleh sampai pada tahapan penyusunan RPS. Ya. Jadi sekali lagi tadi di awal saya katakan bahwa untuk bisa menyusun RPS dengan baik, mengisi kolom-kolom RPS dengan baik, itu tidak hanya dosen, tidak hanya cukup dibekali format, ya, tapi memang harus sababiahnya itu atau asal usulnya itu, lahirnya atau pengisian terhadap kolom-kolom tadi itu memang harus dibekali terlebih dahulu, sehingga kemudian penyusunan RPS itu betul-betul sesuai dengan dokumen yang diharapkan. Terima kasih, mohon maaf jika terlalu cepat menyampaikannya atau mungkin lompat-lompat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.